Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sylvia Anggreni dari Reguler 2 19E. Saya ingin mempresentasikan tentang gambaran penyimpanan obat di apotek kimia farma di lantai 1. Sebagai latar belakang, di penelitian kali ini, menurut Permenkes tahun 2016, penyimpanan obat merupakan salah satu cara pemeliharaan perbekalan farmasi sehingga aman dari gangguan fisik dan pencurian yang dapat merusak kualitas suatu obat. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Pengelolaan obat yang baik dan benar diperlukan untuk menjamin ketersediaan jumlah obat yang cukup dan bermutu agar tercapai tujuan pelayanan yang optimal. Menurut Wahyuni, tahun 2007. Sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah memenuhi standar penyimpanan obat yang baik menurut Permenkes? Dan bagaimana gambaran pengelolaan penyimpanan obat di apotek kimia farma? Sebagai tujuan dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah penyimpanan obat sesuai dengan standar menurut Permenkes, dan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan penyimpanan obat di apotek kimia farma di lantai 1. Manfaat bagi pengamat dalam penelitian ini, pengamatan merupakan suatu wahana untuk memperoleh pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta keterampilan yang aplikatif dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam pengelolaan penyimpanan obat. Manfaat bagi apotek penelitian dalam metode kali ini, hasil pengamatan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pengelolaan penyimpanan di apotek, serta dapat menjadikan masukan yang positif bagi apotek kimia farma dan dapat memotivasi semua pihak yang terlibat untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan penyimpanan obat. Pengertian penyimpanan obat. Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan pengaturan obat agar terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia agar aman dan mutunya terjamin. Penyimpanan obat harus mempertimbangkan berbagai hal, yaitu bentuk dan jenis sediaan, mudah atau tidaknya meledak atau terbakar, stabilitas obat, narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari khusus, menurut Permenkes RI tahun 2015. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis siap pakai, menurut Permenkes RI tahun 2016. Persyaratan penyimpanan obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk menyimpan barang lain yang menyebabkan kontaminasi. Sistem penyimpanan dilakukan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. Menurut BPOM RI tahun 2018, pengeluaran obat memakai sistem FIFO, First Expired First Out, dan FIFO, First In First Out. Penyimpanan obat produk rantai dingin atau cold chains, tempat penyimpanan minimal chiller untuk produk dengan persyaratan penyimpanan 2-8 derajat Celcius dan freezer untuk produk dengan persyaratan penyimpanan minus 25 derajat Celcius sampai dengan minus 15 derajat Celcius. Tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan alat monitoring suhu yang terkalibrasi. Harus dilakukan pemantauan suhu pada tempat penyimpanan selama 3 kali sehari dengan rentan waktu yang memadai. Tujuan penyimpanan obat. Menurut Permenkes RI nomor 72 tahun 2016,
Untuk mencapai tujuan penyimpanan obat tersebut, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label yang jelas terbaca, memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus. Sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk menyimpan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Sumber daya manusia. Ada persyaratan administratif yang perlu kita taati, yaitu memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi yang terakreditasi, memiliki STRA untuk apoteker, dan STR untuk tenaga farmasi, memiliki sertifikat kompetisi yang masih berlaku, memiliki surat izin praktik apoteker atau SIPA, dan SIP-TTK untuk tenaga farmasi, menggunakan atribut praktik antara lain baju praktik dan tanda pengenal. Persyaratan gudang penyimpanan obat di apotek. 1. Ruangan harus kering dan tidak lembab. Memiliki cahaya dan ventilasi yang cukup, namun jendela harus mempunyai perlindung untuk menghindari adanya cahaya langsung dan bertralis. Lantai dibuat dari semen atau segel atau keramik atau papan yang tidak memungkinkan bertumpuknya debu dan kotoran lain. Harus diberi alas papan atau palet. Mempunyai pintu yang dilengkapi kunci ganda. Tersedia lemari khusus untuk narkotika dan psikotropika yang selalu terkunci dan terjamin keamanannya. Harus ada pengukur suhu ruangan menurut Permenkes RI tahun 2014. Penyimpanan obat khusus atau narkotika. Syarat untuk lemari narkotik dan psikotropik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, lemari terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, dan mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. Harus diletakkan dalam ruangan khusus di sudut gudang. Dibagi 2 rak dengan kunci yang berlainan. Rak pertama digunakan untuk persediaan narkotika yang jarang dipakai, sedangkan di rak kedua untuk penyimpanan narkotika yang dipakai dalam sehari-hari. Yang kelima, diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum. Yang keenam, kunci lemari khusus dikuasai apoteker penanggung jawab. Lemari harus menempel pada tembok atau lantai dengan cara dipaku atau disekrup. Yang kedelapan, kondisi penyimpanannya harus di tempat yang aman. Jenis penelitiannya. Jenis penelitian dalam metode kali ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuannya untuk mengetahui secara jelas dan lebih mendalam tentang penyimpanan obat di apotek kimia farma RSCM di lantai 1. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya, lokasinya dilakukan di apotek kimia farma RSCM lantai 1 yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 71 Jakarta Pusat. Untuk waktu penelitian pada metode kali ini dilakukan mulai dari bulan Maret 2022. Siapa saja informan dalam penelitian ini? Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purpose sampling, yaitu teknik yang dilakukan untuk memilih informan yang mampu memberi informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Informannya terdiri dari apoteker-apotek, asisten apoteker, kepala gudang farmasi, staf atau karyawan apotek kimia farma RSCM lantai 1. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi 1. Wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan. Yang kedua, dengan melakukan observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan pengamatan secara langsung terhadap kelengkapan data-data yang berhubungan dengan penelitian.
Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian kali ini, menurut Miles dan Haberman dalam Sugiono tahun 2012, analisis data kualitatif terdiri dari 3 alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.